Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua. Di semesta saya ingin membandingkan Ustadz Yusuf Mansur dengan almarhum siapa itu, Tengku Zulkarnain ya, almarhum dalam berdakwah. Kalau Tengku Zulkarnain almarhum itu dia berdakwah, meskipun dia orang Medan, dia mengerti bahasa Jawa dan dia seorang pegawai negeri, sementara Ustadz Yusuf Mansur semata-mata hanya mengandalkan bahasa Betawi sejak awal. Tapi Tengku Zulkarnain dia guru dosen bahasa Inggris dan pensiun sebagai dosen, dan dia kemudian hijrah karena berjumpa dengan orang-orang dari jamaah tabligh, terutama ketika jamaah tabligh itu datang dari Pakistan kalau nggak salah, tiba di Indonesia dan ceramah. Dia menjadi penerjemah dari orang-orang jamaah tabligh yang bicara atau dakwah dengan bahasa Inggris, dan dia penerjemahnya. Sejak dia melakukan kontak pertama dengan jamaah tabligh, itulah Tengku Zulkarnain kemudian mengubah haluan hidupnya dan menjadi seorang dai, dan mengubah penampilannya seperti seorang jamaah tabligh dengan baju yang hanya putih gamis dengan surban melilit, dan dia kemana-mana ciri khasnya selalu bersurban dan bergamis putih. Konon dia memiliki baju itu 12 dan tidak memiliki baju lain, dan tidak pernah, dalam YouTube kita lihat dan pengakuannya, dia tidak pernah memakai celana panjang atau jas, dan tampaknya tidak pernah memakai peci hitam ya. Jadi dia betul-betul mengabdikan dirinya di jalan dakwah, dan dia semacam mengharamkan dalam tanda petik menerima amplop, dan dia cukup mencukupkan hidupnya yang sangat sungguh pas-pasan sebagai seorang pegawai negeri, dan memakan hasil menafkahi keluarganya dengan hanya mengandalkan gaji sebagai seorang dosen. Itulah Tengku Zulkarnain. Cita-citanya hanya dakwah, dan dia kerap yang saya lihat dan menurut ceritanya langsung di video-video itu, dia Tengku Zulkarnain itu belajar kitab ini terhadap, jadi semacam talaqi ya, kitab Kifayatul Akhyar kepada Ustadz ini, tidak di pesantren tapi bu guru, apa semacam mulazamah gitu ya. Istilah mulazamah itu apa sih? Satu halakoh, satu perkumpulan kecil khusus membahas agama dan kitab tertentu dengan kiai yang menguasai kitab itu, yang mungkin kiai itu juga punya sanad ya terhadap guru, terhadap gurunya tempat dia mengambil ilmu, yang kemudian diajarkan kembali kepada murid-muridnya, sehingga Tengku Zulkarnain belajar semacam itu untuk agama, fikihnya ke sana ke Ustadz Anu, kemudian tasawufnya kitab ini ke guru Anu. Dia sebutkan guru-gurunya di Medan itu. Itulah Tengku Zulkarnain, dan dia semacam memantangkan diri untuk menerima semacam sedekah gitu ya. Beda dengan Ustadz Yusuf Mansur yang fokusnya bukanlah keilmuan dalam pengertian dia tidak pernah, atau mungkin saya tidak tahu ya, dia belajar kitab Anu dengan siapa begitu ya. Tapi yang muncul lewat TV dan lewat YouTube adalah the power of sedekah ya, keajaiban sedekah, dan begitulah yang kemudian menjadi persoalan sekarang. Ini betul-betul harus menjadi pelajaran untuk kita semua, bagaimana memposisikan diri sebagai seorang pemandu umat di tengah-tengah masyarakat. Hendaknya jangan sampai mengurangi sedikit mungkin ya persoalan-persoalan dari persoalan keuangan. Dan ini saya bicara serius, nggak usah juga dikomentari oleh para pendukung pemuja buta dari Yusuf Mansur ya, yang sekarang dililit oleh masalahnya sendiri karena perbuatannya sendiri di masa lalu, yaitu patungan usaha dan patungan aset. Kalau Anda tidak mengerti persoalan dan tidak terlibat, nggak usah juga komentar. Yang boleh komentar tentang Yusuf Mansur hanya Yudi Pramuko, karena dia mengerti persoalan. Nggak usah ikut cengengesan seperti saya.
yang berhak cengengesan di channel Pesantren Ojo Lali adalah saya sendiri. Perlu sekali-sekali saya marahin buser-buser. Yusuf Mansur ini memang berbeda ya. Satu pendekatan dakwahnya itu berbeda yang sangat kuat ya. Unsur ini ya, pengumpulan uangnya itu ya. Di saat dia muncul itu dia, kata Ustadz siapa itu, ya pokoknya persoalan sedekah aja, dan sedekahnya harus ke dia. Itu problem awal itu, sejak awal. Dan dia bicara itu bicara bisnis, bicara sedekah semacam itu dalam konteks bisnis, patungan usaha atau patungan aset, itu juga bicara di masjid. Menurut sebagian ulama, masjid tidak boleh dijadikan untuk bisnis, kira-kira begitu ya, kecuali di halaman masjid, di luarnya gitu. Pembicaraan narasi itu dihindarkan. Rumah Allah itu dari persoalan-persoalan yang bersifat duniawi seperti itu. Ada yang punya pandangan seperti itu ya. Ini pelajaran Yusuf Mansur, pelajaran untuk kita semua tentang perlunya kehati-hatian ya, memposisikan diri sebagai seorang juru dakwah di tengah masyarakatnya yang akan memukul balik si juru dakwah itu sendiri. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.